Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsi Ari Indarti dengan NIM 230701900078. Program Studi Tadris Matematika Yayan Salatiga. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai mode pembelajaran Missouri Mathematics Project atau biasa disingkat dengan MMP untuk memenuhi tugas metodologi pembelajaran matematika. Nah, dalam mode pembelajaran dijelaskan merupakan suatu pedoman untuk merancang aktivitas siswa dalam belajar sehingga dapat membantu siswa dalam mendapatkan informasi, suatu keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan suatu ide siswa tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa menurut Sukamto pada tahun 2007 berpendapat bahwa mode pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Nah, saat ini terdapat beberapa mode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam mode pembelajaran matematika. Nah, salah satunya itu adalah Missouri Mathematics Project atau MMP. Dalam menerapkan suatu pembelajaran yang tepat dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat berperan aktif dalam mengomunikasikan pengetahuan yang ia miliki. Akibatnya, kemampuan komunikasi siswa dapat meningkat. Salah satu mode pembelajaran yang memberi peluang kepada siswa untuk melatih kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika adalah mode pembelajaran Missouri Mathematics Project atau MMP. Nah, mode pembelajaran MMP ini adalah suatu mode pembelajaran matematika yang diterapkan di Missouri, suatu negara bagian Amerika Serikat di bawah Departemen Missouri Pendidikan Dasar dan Menengah. Missouri Mathematics Project difokuskan pada bagaimana perilaku guru berdampak pada prestasi belajar siswa, sehingga mengikuti paradigma proses produk. Missouri Mathematics Project merupakan salah satu model pembelajaran yang terstruktur, seperti halnya struktur pembelajaran matematika atau biasa disingkat dengan SPM. Nah, dalam pembelajaran ini siswa dituntut untuk aktif untuk mengikuti pengembangan konsep yang dibimbing oleh guru. MMP merupakan mode pembelajaran yang diharapkan dapat dikembangkan dalam matematika karena MMP merupakan kesamaan dengan SPM yang sesuai dengan tujuan belajar matematika. Nah, karakteristik dari MMP ini adalah terdapat latihan soal. Nah, dalam latihan soal ini, di antara lain yang dimaksud untuk meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah siswa. Latihan soal ini merupakan satu tugas yang meminta siswa untuk menghasilkan suatu konsep baru dari dirinya siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah atau biasa disingkat dengan sintak model pembelajaran MMP. Menurut Convey, sebagai yang dikutip oleh Krismanto pada tahun 2003 mengemukakan langkah umum atau sintak dalam model Missouri Mathematics Project atau MMP. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu pendahuluan atau review, yang kedua pengembangan, yang ketiga latihan terkontrol, yang keempat set work atau kerja mandiri, dan yang kelima yaitu penugasan atau PR. Kelima langkah inilah yang biasa dikenal dengan Missouri Mathematics Project yang terbukti lebih sukses, dan MMP ini biasa dilakukan bersama-sama dengan pembelajaran kooperatif. Untuk lebih jelasnya kita akan menjabarkan mengenai sintak model pembelajaran MMP ini. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu mereview. Dalam kegiatan pembelajaran, guru dan siswa meninjau ulang apa yang telah tercangkup pada pembelajaran yang lalu. Hal yang ditinjau adalah PR, menconga atau membuat perakiraan. Jadi sebelum memulai pembelajaran, guru mengulas kembali materi
pertemuan sebelumnya untuk mengingat materi yang akan dibahas MOOC selanjutnya. Selanjutnya langkah 2 yaitu pengembangan. Dalam kegiatan pembelajaran, guru menyajikan ide baru dan perluasan konsep matematika terlebih dahulu. Siswa diberitahu tujuan pelajaran yang dimiliki atau antisipasi tentang sasaran pelajaran. Penjelasan dan diskusi interaktif antara guru dan siswa harus disajikan termasuk demonstrasi konkret yang sifatnya piktorial atau simbolik. Guru merekomendasikan 50% waktu pelajaran untuk pengembangan akan lebih bijaksana bila dikombinasikan dengan kontrol latihan untuk meyakinkan bahwa siswa mengikuti penyajian materi baru itu. Langkah ketiga yaitu latihan terkontrol. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa diminta untuk merespons satu rangkaian soal sambil guru mengamati kalau terjadi miskonsepsi. Pada latihan terkontrol ini, respon setiap siswa sangat menguntungkan bagi guru dan siswa. Pengembangan dan latihan terkontrol dapat saling mengisi dengan total kurang lebih membutuhkan waktu 20 menit. Guru harus memasukkan rincian khusus tanggung jawab kelompok dan ganjaran individual berdasarkan penyampaian materi yang dipelajari. Siswa bekerja sendiri atau dalam kelompok belajar kooperatif. Nah, langkah yang keempat yaitu work atau kerja mandiri. Untuk latihan atau perluasan mempelajari konsep yang disajikan guru pada langkah kedua, pengembangan. Dan langkah yang terakhir yaitu penugasan atau PR. Siswa membuat rangkuman pelajaran, membuat renungan tentang hal-hal baik yang sudah dilakukan serta hal-hal kurang baik yang harus dihilangkan, dan guru memberikan tugas atau PR kepada siswa. Nah, model pembelajaran Measuring Mathematics Project atau biasa disingkat dengan MMP mengarahkan siswa pada latihan-latihan terkontrol guna mendapatkan peningkatan belajar yang signifikan. Pemberian model pembelajaran MMP ini tidak hanya didukung oleh guru, peserta didik, ataupun dengan lingkungan, tetapi perlu dukungan orang tua juga sebagai pembimbing peserta didik apabila ada penugasan dari sekolah yang mengharuskan ada bimbingan dari orang tua. Lanjut kita ke kelebihan dan kekurangan model belajar Measuring Mathematics Project atau biasa disebut dengan MMP. Nah, kita bahas mengenai kelebihan dari MMP ini. Di antara lain yaitu yang pertama, banyaknya materi yang bisa disampaikan kepada siswa karena tidak terlalu memakan banyak waktu. Artinya penggunaan waktu dapat diatur relatif ketat. Dan yang kedua, banyaknya latihan sehingga siswa mudah terampil dengan beragam soal. Dan yang ketiga yaitu melatih kerjasama antara siswa pada langkah kerja kooperatif. Mengerjakan lembar kerja secara berkelompok akan membuat siswa saling membantu kesulitan masing-masing dan saling bertukar pikiran. Lanjut ke kelemahan model pembelajaran Measuring Mathematics Project, yang diantaranya yaitu yang pertama, untuk materi tertentu waktu yang tersita lebih lama. Yang kedua, tidak semua topik cocok disampaikan dengan menggunakan model pembelajaran MMP ini. Dan yang ketiga yaitu tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan menggunakan model ini. Di lapangan, beberapa siswa masih terbiasa dengan model konvensional yang bisa dipakai guru-guru pada umumnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.